Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan men-share salah satu teknik ataupun solusi untuk mengatasi sakit pada area kepala, terutama untuk membantu saudara-saudara saya yang saat ini mungkin mengalami sakit kepala yang kronis ya, yang sulit untuk sembuh, sering kambuh dan hanya mengandalkan obat kimia untuk melawan rasa sakit. Jadi tindakan untuk meminum obat kimia untuk menghilangkan rasa sakit itu sebenarnya tidak kita anjurkan ya, kecuali memang sudah mendesak, karena itu efek sampingnya sangat tidak baik bagi sistem tubuh kita, metabolisme tubuh kita. Dia akan berdampak pada kerusakan ginjal dan pada area lever, pada area hati ya, kalau diminum dalam jangka waktu yang panjang. Jadi sebenarnya menghilangkan rasa sakit dengan obat kimia itu bukan solusi, karena itu hanya menghilangkan gejalanya, tapi tidak menyembuhkan akar penyakitnya. Memang penyakit kepala itu atau sakit kepala, migrain atau sakit secara keseluruhan ataupun vertigo itu sebenarnya ada banyak penyebab. Tapi yang pasti, kalau sakit pada area kepala itu sudah pasti aliran darah di area kepala itu tidak lancar ya. Bagaimana cara mengatasinya atau cara mengobatinya? Sebenarnya cukup simple karena bisa Anda lakukan sendiri di rumah. Saya akan ajarkan teknik pijat refleksi untuk menghilangkan sakit kepala yang mungkin sudah menahun ataupun kronis. Anda cukup melakukan teknik ini secara rutin. Memang tidak bisa instan langsung sehat seketika, tapi jika Anda lakukan secara rutin dan Anda kombinasikan dengan teknik yang lain, misalnya bekam dan herbal, insya Allah itu akan tuntas, tidak akan kambuh lagi. Yang saya anjurkan Anda melakukan yang pertama ya, itu pijat refleksi di area kepala. Saya akan tunjukkan titiknya. Untuk area kepala, itu titiknya ada di jempol kaki ya, baik jempol kaki kanan maupun jempol kaki kiri. Di bagian mana yang sakit itu nanti mungkin tiap orang berbeda. Kalau Anda mungkinnya migrain, tentu berbeda titik yang tepatnya dengan orang yang mungkin sakit kepala yang dengan model yang lain. Baik, saya langsung tunjukkan saja. Jika Anda tidak mempunyai alat untuk pijat refleksi seperti ini ada yang dari kayu, ada dari plastik. Untuk sementara Anda bisa gunakan tangan. Saya anjurkan pakai air sedikit, lalu Anda oleskan di jempol ya, di jempol jari ini. Nah, ini jempol ini adalah titik refleksi untuk bagian kepala. Jadi di sini dipijat, ditekan. Kalau memang Anda itu ada gangguan di area kepala ataupun sakit kepala, ini pasti akan sangat sakit sekali. Ini dengan tangan. Apalagi kalau udah pakai ini akan terasa sekali sakitnya. Ya. Jadi gunanya dikasih air ini biar perkenaan antara tongkat refleksi atau alat pijat refleksi ini dengan jempolnya itu mantap. Nggak lari-lari, jadi betul-betul kena dia. Nah, jadi ini ditekan dengan penekanan yang cukup kuat ya, jangan manja-manja. Memang ini rasanya sakit sekali. Kecuali orang itu nggak punya penyakit di area kepala, dia nggak akan merasa sakit. Tapi kalau ada penyakit di sini, dia akan sakit. Jadi di sini, terutama di bagian dalam ini. Ini semua di bagian dalam sampai ke ujung jempolnya, semuanya dipijat. Oh sakit Pak Ustadz, ya memang sakit. Justru yang sakit itu yang harus dipijat, bukan yang tidak sakit ya. Kalau yang tidak sakit tidak perlu Anda pijat. Yang sakit itu yang Anda pijat. Nanti Anda akan merasakan seperti ada gumpalan-gumpalan kecil ya di dalamnya, kayak ada pasir-pasir gitu. Itu harus dihancurkan. Jadi ditekan, diputar-putar gitu sampai hancur. Ini dilakukan lebih kurang 15 menit setiap hari. Bukan sekali saja, setiap hari. Sampai kapan? Sampai tidak sakit lagi. Jadi selagi masih sakit,
berarti masih dipijat. Sehari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya sampai hilang. Kalau sudah hilang, insya Allah bisa dipastikan itu sakit kepalanya tuntas. Bukan tuntas sementara ya. Kalau tuntas sementara itu Anda minum obat penahan sakit, tuntas sementara itu. Hilang sementara, nanti muncul lagi. Dia tidak akan permanen. Insya Allah ini kalau Anda lakukan betul-betul sampai tidak ada lagi sakit, mungkahan-mungkahan kayak pasir yang didalami sudah tidak terasa lagi, insya Allah ini akan betul-betul tuntas, tidak kambuh-kambuhan. Jadi demikian cara yang harus Anda lakukan, dan Anda harus rajin, harus punya tekad yang kuat untuk sembuh. Jangan malas untuk melakukannya. Setiap hari 10-15 menit. Dan sebelum Anda memijat, usahakan minum dulu air putih. Air putih hangat kuku 1 gelas. Setelah Anda minum, 10 menit setelah itu baru Anda lakukan pemijatan. Karena sebenarnya bagian yang di dalam rongga kepala itu banyak sekali, bukan hanya otak saja. Otak itu kan terbagi 2 ya, otak kecil, otak besar. Otak besar itu ada otak yang sebelah kanan, ada otak sebelah kiri. Ada lagi, bukan itu saja. Ada namanya hipotalamus, ada talamus, ada kelenjar pituitari atau pituitary gland. Ini semuanya punya fungsi. Apalagi kelenjar pituitari itu ukurannya sangat kecil, sebesar kacang aja, sebesar kacang tanah yang kecil itu. Tapi fungsinya sangat luar biasa. Dia mengatur sekresi hormon, mengatur suhu tubuh, keseimbangan elektrolit di dalam badan, banyak sekali fungsinya. Jadi dengan Anda memijat jempol kaki tadi, itu sebenarnya banyak sekali organ yang kena ya, bukan hanya pembuluh darah yang di kepala saja, tetapi juga tanpa Anda sadari Anda juga memperbaiki fungsi pituitari, Anda memperbaiki fungsi talamus, hipotalamus, dan batang otak, juga otak kecil. Di situ banyak sekali bagian-bagiannya. Kalau dijelaskan mungkin 3 hari 3 malam kalau kita jelaskan satu persatu. Jadi umumnya saja itu bagian-bagian di dalam kepala itu punya fungsi yang sangat banyak sekali. Ada talamus, ada hipotalamus, ada pituitari, ada batang otak, ada otak kecil, ada otak besar. Otak besar ada otak kiri, otak kanan. Dia mengatur motorik, mengatur keseimbangan, berpikir, dan segala macamnya. Jadi dengan Anda memijat jempol yang saya contohkan tadi, itu secara umum, secara tidak sengaja Anda sudah memperbaiki semuanya. Jadi memang saya tidak tunjukkan satu persatu bagian mana, ya, karena itu akan sangat rumit, karena bagiannya sangat kecil sekali. Jadi posisi titiknya di jempol kaki Anda itu sangat kecil sekali. Jadi perlu presisi, perlu ketepatan. Jadi itu sangat sulit bagi pemula. Jadi biar tidak sulit, maka kasih secara umum aja, seluruh jempolnya dipijat, mana yang sakit itu yang dipijat. Berarti di situ ada masalah. Anda tidak perlu mengkaji pula, ini yang sakit titik mana ini, karena itu titiknya kecil sekali, akupunturnya kecil sekali, karena memang jempolnya kecil tapi memiliki bagian fungsi yang besar. Selain jempol, Anda juga perlu memijat ujung-ujung jari ini ya. Ini juga ada hubungannya dengan saraf-saraf yang di kepala. Jadi memang semua daerah ujung jari kaki ini titik refleksi dan titik akupunturnya kepala ya. Jadi ini juga dipijat, ditekan, lebih kurang masing-masing ini 5 menit. Termasuk dari sini, dari pangkalnya terus ke atas gitu. Terus sampai sakitnya hilang. Memang 1 hari belum hilang Pak. Butuh berminggu-minggu, harus rajin Pak. Ya Bu ya, ini juga. Terus gitu. Nah, nanti besok ulang lagi mulai dari jempolnya. Nah, gitu dipijat terus. Jadi gini caranya, jangan minum obat. Kalau Anda minum obat terus, nanti Anda gagal ginjal, cuci darah nanti. Ginjalnya bisa rusak, levernya juga bisa rusak itu. Pengaruh juga ke lambung ya. Lambungnya juga akan lama-lama akan sakit. Dan sebaiknya Anda kombinasikan pijat refleksi kepala itu dengan bekam ya. Bekam di area kepala, selain punggung, kepala.
Contoh videonya Anda bisa lihat di link ini, bagaimana bekam kepala itu. Kemudian tentu ada herbal juga. Herbal yang paling kita anjurkan untuk masalah penyakit di kepala, karena ada sumbatan-sumbatan di kepala itu, di aliran darahnya. Itu biasanya darahnya itu kental. Jadi saya anjurkan Anda meminum herbal yang sifatnya itu yang bisa mengencerkan darah. Kalau Anda tidak ada penyakit mah dan lambung yang serius, itu bisa menggunakan bawang putih ya untuk mengencerkan darah. Dan ini akan kita bahas di video yang selanjutnya secara rinci, herbal untuk sakit kepala. Untuk video kali ini saya hanya memfokuskan tentang cara teknik pijat refleksi untuk masalah di kepala, vertigo juga ya, termasuk stroke juga, pada umumnya. Pada intinya permasalahan yang ada di area kepala, termasuk juga ada hubungannya dengan penglihatan ya, mata yang buram atau telinga yang berdengung, itu ada hubungannya. Kalau Anda perbaiki aliran darah dan aliran energi yang ada di kepala itu, nanti akan berpengaruh kepada mata, telinga, dan juga yang sifatnya daya ingat gitu ya, daya ingat dan sebagainya. Demikian, kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan di kolom komentar dituliskan pertanyaannya. Insya Allah akan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.